Oke guys, ketemu lagi. Di episode kali ini kita akan membahas BB30, BB yang biasa digunakan sepeda spesialis S-Work Cannondale, Willier tapi pakai 386 Evo, tapi basicnya sama. Untuk seri tipe tertentu menggunakan BB386. Kali ini kita akan membahas ini BB30 Prespeed 30. Mari ikuti saya. Jadi BB30 itu unik, beda dari tipe BB pada umumnya. Hanya seri-seri tertentu yang menggunakan BB30. Nggak banyak, tapi beberapa ada. Pertama kita akan bahas kenapa menggunakan BB30. Pertama, BB30 itu adalah bearing BB dengan diameter as tengahnya itu 30 mili. Kalau Shimano kan 24 mili. Nah, kalau BB30 itu asnya ukuran 30 ini. Ini asnya diameternya 30, sedangkan lebarnya beda juga. Lebarnya ini 68 mili, sedangkan punya Shimano itu lebar kesininya 86 mili untuk mengakomodasi frame 86 mili. Dia bisa juga digunakan sampai frame 90 mili seperti track. Nah, ini bedanya. Ini crank BB30. Terus kelebihannya apa? Mari kita ulas lebih detail. Kita akan membahas kelebihan frame dengan BB30. Pertama, yaitu diameter bearingnya lebih gede. Selnya ini 46 mili. Lubang untuk masang frame, masang bearingnya ke frame itu 46 mili. Kalau Polygon, Giant gitu 42 mili. Otomatis dia bisa menggunakan bearing lebih besar. Bearing lebih besar dari Prespeed 86 seperti punya Polygon, Giant itu Prespeed 86. Jadi keuntungannya dia bisa menggunakan bearing lebih besar. Untungnya bearing lebih besar apa? Dia lintasan ball bearingnya itu lebih panjang. Kalau lebih besar, lebih panjang, otomatis gaya gesek yang dihasilkan panas ball bearing itu lebih rendah. Putarannya juga lebih lambat daripada bearing yang diameternya lebih kecil. Di sisi lain, untuk durabilitasnya, ball bearingnya lebih gede dari ukuran BB86 yang seperti digunakan Polygon. Ini bearingnya gede ukurannya. Segini, ini ada contohnya, ukurannya segini, BB30 segini, sedangkan punya Polygon segini. Ini otomatis nggak bisa masuk, diameternya lebih gede. Ini ya sama ya diameternya nggak bisa masuk, lebih gede yang BB30 bearingnya dibanding dengan yang Willier juga sama, nggak muat. Covernya ini nggak muat, housingnya nggak muat. Nah, bearingnya lebih gede. Terus kedua dia housingnya ini lebarnya 68 mili, beda sama Prespeed 86 itu lebarnya 86 mili, kalau ini 68. Keuntungannya apa? Asnya ini lebih pendek. Kalau lebih pendek, yaitu menurut versi risetnya BB30, kalau as ini lebih pendek dan lebih besar, dia itu lebih stick ketika kita pedaling off saddle, lebih stick untuk menerima power kita. Jadi kalau makin panjang itu makin ngeflex menurut mereka, makin flexing. Nah, itu kelebihan dari BB30. Asnya ini pendek, 68 mili ini.
jadi dia nggak bisa dipakai di frame sembarangan ya, dia cuma bisa dipakai di frame BB30. Ya cuma ini aja yang kompatibel BB30, ini kelebihannya. Terus desain cranknya, karena asnya ini sempit, dia itu ini nggak lurus kayak Shimano gitu, ini ada bengkoknya. Untuk mengakomodasi Q factor biar nggak kena ini arm belakang ini, chainstay, biar nggak kena ini. Jadi kalau dia misal lurus, mesti dia udah ngajar ini, karena asnya ini pendek desainnya ini. Jadi untuk mangkas bobot juga ininya nggak perlu panjang, jadi dia membengkokkan ini desainnya BB30 seperti ini. Ini di sisi lain dia bisa membuat crank yang ringan kalau pakai desain BB30. Selain materialnya karbon, desain as tengahnya pendek. Ini ada crank as 30. Desainnya tadi itu bisa membuat dia lebih ringan daripada pakai konvensional seperti Shimano. Ini contohnya kita timbang. (525) kondisi standar, dibanding dengan Dura S yang 630-an gram, dia selisih 100 gram. Di sisi material dia pakai karbon. Ini seri top line-nya dari SRAM yang pakai BB30. Ini Exogram tipenya, ringan, materialnya karbon, asnya aluminium. Rata-rata BB30 asnya sini aluminium. Dia desainnya rata-rata bisa lebih ringan daripada punya Shimano, karena tadi ininya udah pendek. Untuk mengakali lebar dia membengkokkan ininya, armnya dibengkokkan dia. Ini memang desain dari BB30. Kelebihannya yang lainnya juga begini, BB30 karena asnya pendek ini otomatis BB86, BB386 Evo, maksud saya crank Shimano, crank 24, crank 30, 386 Evo itu semuanya bisa masuk. Rata-rata banyak model crank bisa masuk ke frame tipe BB30 dengan catatan pakai adapter yang sesuai. Contohnya, kita misal punya iceberg pakai BB30, kita tapi punya crank 30 crank Shimano, itu bisa dipasang. Shimano kan buat frame lebar 86, otomatis kita tinggal belikan adapter yang sesuai. Jadi kan ada selisih lebar itu. Nah, selisih lebarnya itu nanti ada kayak ganjalnya. Ini saya kasih contoh adapternya. Nah, nanti adapternya seperti ini. Ini misal mau pasang crank Shimano pakai adapter seperti ini. Ini untuk mengakomodasi selisih lebarnya tadi buat Shimano. Nah, ini asnya lebih kecil kan. Ini asnya Shimano. Nah, dia untuk mengakomodasi selisih lebar dari 30 ke 24, reducer namanya ini. Tinggal masukin gini. Nanti crank Shimano tinggal dimasukin. Nah, itu kelebihannya dari frame BB30. BB30 itu juga ada 3 jenis pengembangannya setahu saya. Pertama BB30, kedua BB Press Speed 30, ketiganya dikembangin jadi ada lagi 386 Evo. Jadi BB30 tapi untuk as yang lebarnya 86. Simak lebih lanjut ulasan saya. Mari kita lebih detail. Pertama kita akan membahas BB30. BB30 itu karakternya begini. Ini bearing langsung ditanam di frame-nya gini. Di dalamnya itu ada circlipnya biar ini kalau masuk nggak terlalu
dalam ke sana. Itu kunciannya biar berhenti di sirklipnya itu. Nih kalau tipe BB30 itu seperti Cannondale CAAD, nah itu pakainya BB30. Ales Sprint itu juga pakai seperti itu. Nah terus itu dari tipe yang BB30 pakainya bearing ini langsung ditanam ke sana, ditanam ke dalam frame langsung. Pakainya nanti tracker buat press. Jangan sekali-kali masang bearing press fit dipukul ya, nanti framenya bisa rusak. Pakai alat yang khusus. Nih yang kedua itu tipe press fit 30. Tipe press fit 30 itu rata-rata digunakan oleh frame-frame karbon seperti ini. Bedanya kalau tadi ini dipasang langsung ke frame, langsung dipres ke frame. Kalau yang frame karbon press fit 30 pakai housing. Housingnya seperti ini. Ini dari FSA kayak gini. Jadi ini dipres dalam gitu, baru ini dipasang. Ini dipasang dalamnya gini. Ini namanya press fit 30. Tipenya press fit 30, masuk situ, masuk dalam. Nah ini, tapi ini itu pakai tipe, kalau ini tipenya pakai kuncian yang di dalam sini. Ini pakai kunci khusus. Ini sebuah variasi dari BB press fit 30, tapi konsepnya juga sama. Ini ada knocknya buat buka. Ini kuncinya khusus, beda dari Holotech 2, khusus dia. Terus selanjutnya ada tipe variasi BB30A. BB30A itu beda lagi. BB30A itu dipakai Cannondale yang model-model baru. Konsepnya seperti BB30 biasa, tapi ada huruf A. Huruf A itu artinya lebarnya ini lebih panjang 5 mili. Jadi ada penambahan ketebalan frame ini 5 mili. Dia itu untuk mengakomodasi frame lebarnya 73 mili kalau BB30A. Nah itu. Terus ada lagi BB386 Evo. BB386 Evo konsepnya seperti ini, sama aja BB30, cuma dia lebarnya frame ini 86 mili. Jadi 386 Evo. 3 itu diameter 30 nya ini, 86 lebarnya ini. Itu dari 386 Evo. Itu perbedaan dari variasi BB seri 30. Banyak kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya. Berikut kita simak kekurangannya. Oke, kita bahas kelemahannya. Kelemahannya, kalau kita masih menggunakan part dari frame 30, sedangkan kita mau ganti frame dari frame selain non crank 30, itu cranknya ini nanti nggak bisa dipakai di BB tipe selain BB30. Jadi ini khusus cuma bisa dipakai di frame BB30 aja. Kenapa? Karena ini lebarnya cuma segini, pendek, sedangkan diameternya juga gede. Itu sebagai sisi kekurangan kalau kita mau ganti ke frame lain yang nggak support, nggak bisa diadapter. Ini BB press fit 86 nggak bisa masuk. Lebarnya juga ini kurang panjang, asnya otomatis nggak bisa. Itu dari sisi kelemahan cranknya, crank 30. Terus di sisi ini bearingnya ini, kalau kita mau pakai as 24 seperti Shimano, itu kita perlu reducer. Nah otomatis kita menambah reducer itu menambah bobot dari ini. Kalau normalnya tanpa reducer ya 70 sampai 100 gram, kalau tambah reducer ya bisa 2 kali lipatnya bobotnya, sekitar 150 sampai 200 gram tergantung material yang dipakai. Ya itu beberapa kelemahan, tapi
banyak kelebihannya. Selain yang saya sebutkan tadi, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, atau kalau ada yang bingung mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau terbantu jangan lupa di like. Selanjutnya akan kita bahas tipe BB-BB lain. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman.